Perkenalkan, nama saya Dwi Banwati Arsatbaco, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada video kali ini saya akan membuat satu video media pembelajaran yang bertemakan materi geografi di SMA, yaitu sistem tata surya. Komponen benda langit yang terdiri atas sebuah bentang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya, termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit terbentuk elis, 5 planet kardil, 173 satelit alami yang telah didefinisikan, dan jutaan benda langit yang berarti meteor, asteroid, dan komet. Teori pembentukan sistem tata surya. Teori pertama, planetasional oleh ahli geologi Thomas C. Chamberlain pada tahun 1843 sampai 1928 dan astronom Forrest R. Moulton pada tahun 1872 sampai 1952. Mereka berpendapat bahwa tata surya terbentuk karena adanya benda langit yang lewat cukup dekat dengan matahari pada saat awal pembentukan matahari. Nah, akibat dari kedekatan benda langit tersebut dengan matahari mengakibatkan adanya tonjolan pada permukaan matahari. Dengan adanya batuan bintang yang dekat dengan matahari akan memberikan efek gravitasi sehingga terbentuknya dua lingkaran spiral yang memanjang pada matahari. Setelah itu sebagian besar materi akan tertarik kembali dengan sebagian benda langit lainnya, akan tetap di orbit, akan mendingin, lalu memadat dan akan menjadi benda-benda berukuran kecil yang disebut dengan planetesimal. Teori yang kedua, teori awan debu oleh Charles von Weierstrass pada tahun 1940 dan Gerald P. Kuiper pada tahun 1950. Menurut teori ini, tata surya terbentuk dari gumpalan gas, debu, kemudian gumpalan awan. Dengan lama penyumbatan tersebut, partikel-partikel debu akan tertarik masuk ke bagian pusat awan membentuk gumpalan bola dan kemudian mulai terikat yang akan membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan pada bagian tepinya yang tipis. Lalu partikel-partikel di bagian tengah cakram akan saling menekan dan kemudian menimbulkan panas dan berpijar. Nah, bagian inilah yang akan menjadi matahari. Sementara itu bagian yang luar akan berputar sangat cepat sehingga akan terpecah-pecah, membentuk gumpalan-gumpalan kecil lalu akan terikat dan membeku dan jadilah planet-planet. Teori yang ketiga ini adalah teori nebulae atau teori kabut oleh Immanuel Kant pada tahun 1749 sampai 1827 dan Pierre-Simon de Lapérche pada tahun 1796. Menurut hasil penelitian tata surya melalui proses yaitu matahari dan planet berasal dari kabut yang berjajar yang terikat di dalam jagat rayanya. Karena berupa kabut yang berbentuk bulat seperti bola yang besar dan jika bola itu semakin kecil maka semakin cepat perputarannya. Lalu akibatnya bentuk bola tersebut mendekat pada kutubnya dan melebar di bagian ekuatornya sehingga bagian massa dari kabut gas menjauh dari gumpalan inti dan akan membentuk gelang-gelang pada sekeliling bagian utama kabut. Kemudian gelang-gelang tersebut akan membentuk gumpalan yang akan menjadi planet-planet satelit. Sedangkan bagian tengah yang masih berpijar akan selalu membentuk gas pijar yang disebut dengan matahari. Yang ketiga, anggota sistem tata surya. Sebagian besar astronom yang yakin bahwa seluruh anggota tata surya dari matahari hingga asteroid yang paling kecil terbentuk dari awan gas dan debu yang sangat besar dan berputar yang dinamakan nebula matahari. Proses ini diawali sekitar 5 miliar tahun yang lalu saat matahari mulai terbentuk. Sekitar 500 juta tahun kemudian, ketika pembentukan tata surya hampir selesai, hanya 0,002% nebula matahari awal yang tertinggal, selebihnya terlempar ke angkasa luar. Sistem tata surya yang pertama, ada matahari. Matahari ini merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya dengan memiliki ukuran massa yang besar, menimbulkan kepadatan inti yang besar. Yang kedua, planet-planet. Selain matahari, ada juga anggota benda-benda langit yaitu planet-planet. Planet adalah anggota benda-benda langit yang memiliki beberapa variasi dengan bentuk dan ukuran tertentu pada planet.
Planet terbagi menjadi 7, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Menurut International Astronomical Union pada tahun 2006, sebuah benda langit dapat dikatakan planet apabila memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus mengorbit sebuah bintang. Kalau di tata surya kita disebut matahari ya guys. Yang kedua, harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap bisa berada di dalam lintasan. Yang ketiga, harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda lain yang berada di sekitar lintasannya. Oke guys, thank you so much buat kalian yang sudah menonton video media pembelajaran ini sampai akhir. Saya Dwi Benawati Asabaca pamit undur diri. Tetap semangat dan jangan lupa belajar untuk menjadi orang yang sukses. See you next